Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Rakiel menggeram kesal dan bertekad akan bernyanyi dengan benar. Ia pun mulai bernyanyi seperti sedang melakukan karaoke, bernyanyi sepenuh hati dan serius. Ia tidak menyadari tatapan aneh dari orang sekeliling yang melihatnya. Jendela status pun muncul dan memberitahukan kalau skillnya sedang diaktifkan. Rasa sakit pada pasien akan mulai berkurang. Pasien itu terkejut karena bagian sampingnya sudah tidak terasa sakit. Sambil terus bernyanyi, Rakiel bertanya mengenai bagian samping pria itu. Pasien menjawab kalau masih sedikit berdenyut, tapi sudah tidak sakit. Ia bingung bagaimana ini bisa terjadi. Semua ada caranya, ucap Rakiel di sela-sela nyanyiannya. Mulai dari sekarang, ia akan memeriksa apakah anestesinya sudah bekerja. Rakiel pun memegang bagian luka pasien itu pun memberitahukan kalau itu tidak sakit. Ia senang karena skill ini benar-benar ada efeknya. Ia memberitahukan Gardin kalau anestesinya sudah bekerja dan operasinya akan dimulai. Pertama-tama, ia meminta bagian luka yang belum dibersihkan dengan benar harus dibersihkan lagi. Mereka berdua akan mulai dengan bagian sampingnya. Baik Tuan Muda, ucap Gardin dengan wajah serius. Keduanya pun melakukan operasi bagian samping dengan pengeluaran anak panas selama beberapa waktu dan akhirnya berhasil. Meja di mana alat operasi diletakkan pun berceceran darah. Tak berhenti sampai di situ, Rakiel mengatakan kalau sekarang mereka akan mulai mengobati tangannya. Sebelum mulai operasi lagi, pasien bertanya apakah bagian yang terluka benar-benar tidak perlu dipotong. Rakiel mengerti, walaupun sudah dalam anestesi, kekhawatiran mengenai operasi pasti tidak menghilang. Sambil terus bernyanyi, Rakiel mengatakan kalau ia hanya akan membersihkan area yang terluka, tidak akan ia potong. Tiba-tiba jendela status muncul membuat Rakiel terkejut. Tak disangka skill barunya ini naik ke level 2 dan akan memberikan efek anestesi lokal sebanyak 20%. Kekuatan, area dan durasi anestesi akan meningkat seiring dengan meningkatnya level. Ia menarik tangan pasien yang membuat sang pasien bingung. Rakiel memegang tangan yang terluka itu lebih kuat, tapi pria di depannya ini tidak bereaksi. Ia berpikir kalau efek ini sangat bagus. Tak lama ia meminta Gardin agar mereka memulai operasi pada bagian lengannya sekarang. Gardin pun mengangguk, lalu memulai operasinya dengan sangat cekatan dan juga cepat. Rakiel yang melihatnya bahkan merasa kalau keahlian dokter pribadinya itu luar biasa. Dilihat dari perspektif edukasi modern pun, Gardin lumayan hebat. Sepengetahuannya, spesialisasinya adalah bedah. Jadi apakah yang dilihatnya sekarang itu adalah jahitan matras vertikal? Rakiel merasa Gardin tidak sia-sia bekerja sebagai dokter keluarga kerajaan dari umur yang muda. Kedua orang yang melihat operasi itu berlangsung merasa takjub karena dokter militer bisa membuat orang yang sakit menjadi tidak sakit dengan tangannya. Sang pasien pun heran karena jarumnya masuk ke dalam tubuh, tetapi rasanya sama sekali tidak sakit. Apakah dokter militer yang gendut itu orang yang hanya pernah kudengar, ucap salah seorang pria yang ada di sana. Mereka pun merasa kalau dokter militer itu adalah dokter ajaib. Setelah beberapa saat, operasi pun selesai dilakukan. Rakiel memberitahukan pasien kalau ini lebih baik dari yang dia kira. Diop pun menyetujui ucapan dokter militer itu, lalu bertanya apakah sudah selesai. Rakiel mengatakan kalau pria itu masih belum bisa lega karena pengobatannya baru saja dimulai. Saat persediaan datang dalam 2 hari ke depan, ia akan memberinya sebuah tonik dan Diop harus meminum itu. Pria itu akan mematuhinya, tetapi ia tidak mengerti kenapa dokter militer memperlakukannya dengan begitu baik. Ia adalah prajurit yang terluka. Ia tidak bisa langsung pergi berperang, dan hanya akan mengambil jatah makanan. Semua memperlakukannya seperti itu. Rakiel memotong ucapan pria itu dan mengatakan kalau ia tidak mengerti kenapa perlu alasan untuk menyelamatkan manusia. Baginya Diop adalah prajurit yang terluka dan ia adalah dokter militer yang mengobati prajurit yang terluka. Baginya itu saja cukup dan tidak perlu alasan yang lain. Mendengar perkataan itu membuat Diop menangis senang. Ia juga mengucapkan terima kasih. Rakiel tersenyum dan pikir kalau itu adalah perkataan untuk mendapatkan bonus, dan ternyata banyak yang tertipu. Rakiel berjalan untuk pergi dari tenda dan meminta 2 pria yang menangis untuk tidak memikirkan hal yang tidak perlu dan istirahat saja. Jendela status muncul, para organ dalam memberi tepuk tangan untuk Rakiel yang tidak perlu tiket kebohongan. Diop dan para prajurit yang di sekitar Rakiel sangat kaget dan tersentuh oleh perkataannya. Tidak peduli apakah ucapan Rakiel didasarkan pada niat atau tidak. Ceritanya akan menyebar luas ke seluruh kamp prajurit yang terluka di masa depan. Mulai sekarang, Rakiel akan dihormati seperti seseorang yang suci oleh semua orang di kamp prajurit yang terluka. Selain itu,
Rakiel akan menjadi orang yang mempresentasikan konsep revolusioner dalam menangani tentara yang terluka di medan perang dan akan dicatat dalam buku sejarah kedokteran. 5.000 HP akan diberikan sebagai hadiah untuk mencapai prestasi sosial dan sejarah. Setelah itu, para prajurit yang terluka mengantri di depan tenda untuk menerima pengobatan dari dokter militer. Prajurit yang terluka parah dan sangat darurat akan ditangani terlebih dahulu. Selama 2 hari, Rakiel dan Gardin melakukan operasi mendesak. Pasien yang ada di dalam tenda memperlihatkan reaksi yang berbeda. Untuk yang sudah ditangani terlihat senang, berbeda dengan yang belum ditangani. Mereka terlihat ketakutan dan tubuhnya gemetar karena mendengar nyanyian Rakiel. Selama itu, berkat kekaguman dari para prajurit, poin gelar atau GDP menjadi 98, dan skill tangan penyembuhnya menjadi level 3, sehingga blok plexus brachialis bisa dilakukan. Melihat hal ini membuat Rakiel senang bukan main karena sekarang bisa menganestesi seluruh tangan. Luka-luka yang bisa disembuhkan dengan salep antibiotik atau obat merah di masyarakat modern adalah luka-luka yang menyebabkan bencana amputasi di era ini. Di tengah mengobati pasien, Gardin bertanya bukankah lukanya akan membusuk jika tidak segera dipotong. Dengan tegas Rakiel mengatakan tidak. Agar tentara terluka yang mengalami selulitis untuk anggota tubuhnya tidak diamputasi, diperlukan obat untuk mencegah infeksi. Selulitis ini adalah salah satu infeksi bakteri akut di bagian dermis dan tisu subkutan. Rakiel memberitahukan kalau ia sudah memikirkan semuanya, ia meminta Gardin untuk bersihkan dan jahit saja bagian yang terluka. Rakiel tiba-tiba teringat oleh obat dan pengobatan khusus para elf, yang menyelamatkan Damian dari kondisi setengah mati di bagian tengah akhir cerita. Antibiotik bisa dibuat, menggunakan teknik pengobatan mereka. Selesai melakukan operasi, Rakiel meminta Gardin dan Damian untuk keluar sebentar karena ia akan membicarakan sesuatu. Pertama, ia bicara pada Gardin. Ia meminta pria itu untuk meningkatkan kebersihan camp selama ia tidak ada. Tukar semua alas kasur dan baju lama menjadi yang baru. Gardin akan melakukannya, tapi ia tidak mengerti kemana putra mahkota akan pergi. Rakiel menoleh ke belakang dan tersenyum. Ia memberitahukan kalau ia harus pergi ke suatu tempat bersama dengan Damian. Gardin terkejut karena putra mahkota akan pergi tanpa dirinya. Rakiel pergi ke dalam hutan bersama dengan 6 prajurit kerajaan dan pemandu yang ditugaskan Adeline. Nama Anda adalah Timap? Tanya Rakiel memastikan. Pria itu membenarkannya, tempat asalnya berada di dekat sini, karena itu ia mengenal daerah ini dengan jelas. Ia akan membawa kalian melalui jalan yang paling pendek. Damian ragu dan berpikir kalau Rakiel asal jalan saja. Astaga, aku melihatnya di buku, ucap Rakiel tidak terima. Damian pun bertanya judul bukunya. Putra mahkota tentunya beralasan kalau ia tidak ingat. Damian pun tidak menanyakannya lebih lanjut. Ia melirik putra mahkota yang kadang-kadang sedikit aneh. Damian mengatakan kalau sepertinya mereka menuju tempat yang sangat dalam. Mereka bisa saja bertemu dengan monster di tempat-tempat seperti ini. Di tempat yang sangat terpencil, bisa saja mereka secara tidak sengaja masuk ke daerah sarang Apiros. Rakiel merasa bisa saja. Dengan santai ia bertanya apa mereka sedang menuju sarang Apiros. Pertanyaan itu membuat prajurit terkejut. Rakiel meminta kalau mereka tidak perlu khawatir. Di tempat yang terpencil, bisa saja masuk ke daerah itu. Tapi kita semua tahu kan, bahwa Apiros tidak akan melakukan apapun jika diganggu, ucap Rakiel yang membuat prajurit mendengarkannya dengan sangat teliti. Rakiel merasa kalau itu pengetahuan umum. Para prajurit tersenyum lega dan berpikir jika tidak gila, tidak mungkin mereka masuk ke sarang Apiros. Mereka senang karena dokter militer ini orang yang sangat waras. Mereka sempat ketakutan dan mengira sang dokter benar-benar membawa mereka ke sarang. Karena itu, kita tidak akan mengganggunya, tetapi kita akan menculik induk ulat, ucap Rakiel tanpa beban. Damian yang mendengar itu pun terkejut dan berpikir kalau itu namanya mengganggu. Rakiel terus melangkah maju tanpa memperhatikan reaksi Damian dan prajurit lain. Organ jantung kembali mengulang ucapan Rakiel mengenai hal tentang Apiros yang menurut pria itu sudah menjadi pengetahuan umum. Benar atau salah? Apakah yang dia katakan itu salah? Tanya organ dalam yang dijawab benar oleh organ lain. Dengan wajah serius, organ jantung kembali mengulang ucapan Rakiel yang mengatakan kalau mereka akan menculiknya tanpa harus menyentuhnya. Organ paru-paru gemetar menahan tawanya, tapi pada akhirnya paru-paru dan organ lain tertawa terbahak-bahak. Organ jantung merasa ini lucu karena Rakiel awalnya hanya diam, tapi saat akan sampai baru diberitahukan tujuannya. Organ dalam mengkritik kepribadian buruk Rakiel dan melemparkan 100 HP seolah-olah seperti melemparkan makanan pada orang yang tidak disukai. Mereka terus menertawai Rakiel. Pria itu mengibas-ngibaskan tangannya, ia tidak peduli akan hal itu karena semua terserah padanya.
Ia melakukan ini karena kalau dikasih tahu dari awal, mereka pasti menolak untuk ikut atau menyuruhnya untuk kembali ke camp. Jadi, ia merasa wajar dengan reaksi mereka sekarang. Tapi mau tidak mau ia harus mendapatkan larva ratu itu. Karena zat yang dikeluarkan oleh larva ratu itu memiliki kandungan antibiotik yang sangat kuat. Jadi ia berhasil mendapatkan zatnya, maka ia bisa menyelamatkan banyak prajurit yang terluka di camp dari infeksi. Dengan begitu, mereka tidak perlu diamputasi. Rakiel berbalik dan bertanya kenapa ekspresi mereka seperti itu. Apa ada yang salah? Tanya Rakiel. Damian mengatakan tentu saja ada yang salah. Ia mengingatkan putra mahkota, meskipun Apiros itu jinak, tetapi tetap monster yang kuat. Rakiel tahu akan hal itu. Anda tahu kan meskipun Apiros itu jinak, tetapi dia tetap monster yang kuat? Jika kita sampai mengganggu sarang atau larva dari Apiros yang jinak itu? Tanya Damian serius. Dengan santai, Rakiel menjawab iya. Damian kembali tanya jadi Rakiel tahu betapa berbahayanya menculik larva ratu itu. Putra mahkota itu kembali menjawab iya dengan wajah santai. Damian tidak mengerti kenapa pria di depannya itu tetap ingin melakukannya walaupun tahu kalau ini berbahaya. Rakiel memperhatikan Damian yang akan mengeluarkan pedang. Ia pun mengatakan kalau pria itu mengeluarkan pedang, ia akan menganggap Damian berkhianat. Pria itu menghela nafas panjang. Ia sudah tahu kalau Rakiel sering melakukan hal-hal yang sangat ceroboh sampai membuatnya bingung. Ia sudah sering mengalaminya selama ia melayani putra mahkota. Tapi kali ini berbeda, menurutnya Rakiel benar-benar sudah melewati batas. Ia sangat marah, tapi pria di depannya biasa saja. Malah tidak merasa melewati batas. Iya, memangnya siapa yang akan Anda tugaskan untuk menculik larva ratunya? Teriak Damian penuh emosi. Seorang prajurit mengatakan kalau orang yang mengambil larva ratunya pasti akan disiksa dengan kejam oleh semua Apiros yang ada di sarang. Jangan bilang kalau Anda akan menyuruh salah satu dari kami untuk melakukannya, tanya prajurit itu. Dengan santai, Rakiel menjawab iya, tidak mungkin ia sendiri yang melakukannya. Damian yang kesal menanyakan kewarasan sang putra mahkota. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, Rakiel menjawab kalau ia masih waras. Prajurit yang mendengarnya mulai ketakutan kalau salah satu dari mereka yang akan dipilih. Sambil meraih pedangnya, Damian mengatakan kalau tidak mungkin Rakiel sendiri yang akan melakukan hal segila itu. Enggaklah, masa kau yang lakukan, ucap Rakiel santai lalu berjalan pergi. Damian yang mendengar ini pun terkejut dan semakin marah. Rakiel menenangkan pengawalnya itu, ia jamin Damian tidak akan terluka, apalagi mati. Ia meminta Damian tidak usah khawatir karena ada cara untuk melakukannya dengan aman. Damian merasa bicara saja mudah. Rakiel pun langsung memanggil Kosum. Spesies fantasi itu pun muncul dengan wajah cerah. Dengan semangat, Rakiel mengatakan kalau ia akan menjelaskan rencananya. Damian harus mendekati sarang Apiros terlebih dahulu. Kalau ia pukul sisi sarangnya dengan keras, pasti sekelompok Apiros akan marah. Saat itulah Kosum akan memakan biji bunga matahari merah dan berubah menjadi besar. Damian akan sembunyi di bawah Kosum yang sudah menjadi besar. Apiros tidak akan bisa menembus duri Kosum dan ia akan aman. Sementara Damian dan Kosum bertahan seperti itu, ia akan masuk ke sarangnya dan mengambil larva ratunya secara diam-diam. Menurut Damian, meskipun mereka berhasil menculik larva ratunya, Apiros yang sangat gigih pada para penyusup tidak akan menyerah mengejarnya dan Kosum nantinya. Rakiel membenarkan ucapan Damian, mereka pasti tidak akan menyerah kecuali sarang mereka terbakar. Terbakar? Ucap Damian sambil membelalakan matanya. Rakiel mengatakan kalau seharusnya pria itu sudah paham, ia pun mengajak mereka berangkat. Damian yang masih kesal berpikir kalau Rakiel benar-benar manusia yang sangat kejam. Ia mengatakan kalau ia sudah paham dengan rencananya. Kalau melakukan hal yang sangat berbahaya seperti itu, Rakiel memotong ucapan Damian, ia paham maksudnya dan akan memberi gaji tambahan. Jadi meminta pria itu untuk berhenti mengeluh. Damian menoleh ke arah Rakiel, lalu tersenyum senang. Para prajurit berbisik dan terlihat khawatir. Mereka sudah tahu kalau pria di depannya ini adalah putra mahkota dari Kekaisaran Magentano, jadi mereka berpikir tidak mungkin dia melakukan hal aneh secara berlebihan. Seorang prajurit melirik ke belakang, ia mendengar kalau dokter militer itu yang bisa melakukan keajaiban kalau semisalnya mereka terluka. Ia bertanya-tanya apakah dokter itu akan menyelamatkan mereka dengan keajaibannya. Mereka pun makin masuk ke dalam. Dan kini Damian maju seorang diri, sementara Rakiel dan prajurit lain menunggu di belakang. Damian menyingkirkan semak belukar yang ada di depannya, lalu melihat sarang Apiros yang sangat besar. Ia perlahan mendekati sarang itu dengan hati-hati. Langkahnya berhenti,
Damian berpikir sepertinya gaji tambahan saja tidak akan cukup karena ini jauh lebih besar dari dugaannya. Kostum yang ada di pundaknya gemetar ketakutan. Rakiel dan para prajurit mendongakkan kepalanya, tak menyangka sarangnya sebesar ini. Rakiel merasa beruntung karena mereka menempelkan aroma bunga liar di tubuh, jadi tidak ketahuan. Rakiel berpikir kalau mereka harus mempelajari pergerakan Apiros dan melancarkan serangan yang kuat. Berharap Damian bisa mengawasi situasinya dulu. Tak lama mereka semua mendengar suara yang sangat kencang membuat Rakiel tiarap. Perlahan ia pun merangkak mendekati Damian. Pria itu bertanya bagaimana sekarang. Rakiel menyalahkan Damian yang buruk menyembunyikan aromanya, jadi mereka ketahuan. Pria itu kesal dan mengatakan kalau ia sudah menyembunyikan aromanya dengan sempurna. Ia pun kembali bertanya sekarang mereka harus bagaimana. Rakiel melempar kerikil pada Damian, lalu mengatakan karena sudah begini, mereka serang saja sekalian. Setelah itu langsung kabur. Damian berusaha menahan amarah dengan kelakuan ajaib Rakiel. Ia pun berdiri lalu mengeluarkan aliran mana dari tubuhnya. Rakiel terkejut karena aliran mana yang dikeluarkan Damian terlalu kasar. Kalau begitu terus, mananya bisa mengalir balik ke dalam tubuh dan akan sangat berbahaya. Ia berusaha menahan Damian agar tidak melakukannya. Tapi pria itu tidak mendengarkannya. Tatapan matanya sangat tajam, tak lama ia mengangkat pedangnya dengan aliran mana yang ada. Rakiel teriak dan tak lama aliran mana itu pun menghilang. Melihat ini membuat Rakiel terkejut dan bingung. Keduanya melihat ke atas dan dibuat terkejut lagi. Karena ada makhluk yang ukurannya lebih besar dari Apiros. Para makhluk itu menghabisi Apiros tanpa ampun. Rakiel dan Damian menganga melihat mereka saling menyerang. Sedetik kemudian keduanya melihat ke samping arena merasa ada sesuatu. Rakiel berpikir kenapa tiba-tiba ada suara helikopter. Saat mereka melihat lebih jelas, ternyata salah satu makhluk itu ada yang sedang menuju ke arah mereka. Perlahan makhluk itu semakin mendekat, beruntung Damian bergerak cepat sehingga makhluk itu hanya mendapatkan Apiros. Rakiel memaki dalam hati karena berpikir akan mati. Ia melihat ini bukan seperti perburuan, tapi pembantaian. Mereka kembali dikejutkan oleh suara yang sangat nyaring terdengar dari arah sarang Apiros. Rakiel bertanya itu makhluk apa pada prajurit yang ada di belakang. Pria itu memberitahukan kalau itu adalah Vesparos. Putra mahkota tidak tahu apa itu Vesparos. Jadi prajurit itu menjelaskan kalau mereka adalah monster jenis tawon yang menjadikan Apiros sebagai makanan pokoknya. Mereka bisa dengan mudah membunuh 100 Apiros sekaligus. Merasa sudah cukup mendengarkan penjelasannya. Ia pun bangun dan meminta mereka juga bangun. Prajurit bertanya alasannya. Rakiel mengatakan kalau ketahuan. Mereka sudah ketahuan. Para prajurit itu pun terkejut saat melihat Vesparos ada di atas mereka. Menatap dengan tatapan membunuh. Mereka semua pun lari secepat mungkin dari kejaran Vesparos. Rakiel berteriak memanggil Damian. Karena kondisi yang genting, Damian hampir memanggil Rakiel dengan sebutan, Yang Mulia. Rakiel tidak memperhatikan itu, ia bertanya apa mungkin mereka bisa berhasil kabur. Damian kesal, karena menurutnya yang membuat mereka ke tempat seperti ini adalah Rakiel. Putra mahkota yang membuat mereka semua berada di situasi seperti ini. Pria itu beralasan kalau mereka harus mendapatkan larva ratu untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Tidak mungkin ia membiarkan mereka mati begitu saja. Ia tidak mungkin melakukan hal ini hanya karena iseng. Walaupun masih kesal, Damian akhirnya diam saja. Mereka semua terus berlari, dan Damian memikirkan cara untuk mengulur waktu. Ia mengeluarkan pedang dan menebas beberapa pohon yang ada di sana dengan cepat. Setelah itu ia kembali lari. Rakiel melihat sebuah batu besar, lalu mengajak mereka semua untuk bersembunyi di sana. Dengan cepat mereka pun melewati batu itu untuk berlindung. Prajurit yang nafasnya tersengal-sengal itu mengatakan ada satu hal yang belum ia sampaikan pada dokter militer itu. Ia menjelaskan dengan tubuh gemetar ketakutan kalau Vesparos itu memiliki kebiasaan untuk merapikan lingkungan sekitar mereka setelah berburu dan membunuh. Rakiel tidak mengerti maksud dari merapikan. Prajurit itu melanjutkan kalau mereka akan mengumpulkan semua bangkai Apiros di satu tempat. Dalam proses merapikannya itu, mereka juga akan mencari dan membunuh Apiros yang masih hidup atau bersembunyi. Setelah mereka selesai melakukan perburuan dan pembantaian, mereka akan mencari-cari di seluruh wilayah ini dan tidak akan membiarkan satupun makhluk hidup, bahkan seekor tikus pun selamat. Tentu saja mereka juga termasuk di dalamnya. Mendengar itu membuat Rakiel mengerti kalau mereka harus kabur secepat dan sejauh mungkin dari sini. Ia mengintip sambil memikirkan cara untuk kabur, tapi ia tetap memikirkan larva ratunya. Sarangnya sudah hancur duluan, jadi pasti tidak ada yang selamat,
entah itu larva ratu atau yang lainnya. Membawa kabur larva ratu dari sini sudah tidak mungkin lagi. Tak lama Vesparos itu pun mulai maju. Rakiel dan yang lainnya ketakutan dan berusaha tidak mengeluarkan suara. Vesparos berhenti dan melihat ada sesuatu di belakang batu. Salah satu makhluk itu pun menghancurkan batu yang membuat semua orang yang bersembunyi kembali berlarian. Damian yang berusaha menghalau monster itu menanyakan kondisi putra mahkota. Tanpa basa-basi, Damian menarik baju Rakiel. Lalu melemparnya jauh. Putra mahkota itu memaki Damian yang melakukan ini padanya. Ia tidak mempedulikan makian itu dan berusaha menyerang Vesparos dengan pedangnya. Di sisi lain, Rakiel yang dilempar kini tengah memeluk pohon besar sambil menangis. Ia merasa terus saja dilempar di situasi seperti ini, bahkan sebelumnya di Kremo pun sama. Ia kembali kesal pada Damian, ia mengancam tidak akan memberikan gaji selama 1 bulan. Tak lama, ia merasakan ada yang aneh di bokongnya. Ia pun melirik ke bawah dan melihat prajurit yang menahannya. Ia merasa kalau lari pria itu sangat kencang. Sambil menahan tubuh dokter militer, sang prajurit beralasan kalau ia sudah terbiasa di hutan sejak kecil, jadi ia bisa berlari dengan kencang. Ia bertanya keberadaan Damian dan prajurit lain. Pria itu pun menunjuk di mana mereka berada. Damian tengah berusaha keras menghabisi Vesparos sekuat tenaga. Rakiel bingung bagaimana bisa Vesparos menemukan mereka dengan mudah. Pria itu kembali mengatakan kalau mungkin karena aroma dari serbuk sari buah, kelopak bunga dan bau getah. Rakiel tidak menyangka usaha mereka untuk mengurangi permusuhan dari pihak Apiros, malah membuat Vesparos mengira kalau mereka adalah bagian dari Apiros. Awalnya Rakiel berpikir untuk lawan balik, tapi dengan cepat ia singkirkan pikiran itu karena itu pilihan yang tidak masuk akal. Kini Rakiel melihat Damian dan para prajurit sampai harus mengeluarkan seluruh kekuatan mereka hanya untuk melawan sekitar 10 Vesparos. Ia kembali berpikir keras agar mereka bisa keluar dari masalah ini. Tak lama ia memikirkan sebuah ide, lalu ia meminta prajurit untuk melepaskan tasnya sebentar. Walaupun bingung pria itu tetap menurutinya. Rakiel mengeluarkan botol kaca. "Mau Anda apakan itu?" tanya prajurit itu. Putra mahkota menjelaskan kalau itu adalah minuman keras yang ia bawa untuk disinfeksi sementara. Ia membuka tutup botol itu, lalu bersiap melemparkannya ke arah Vesparos. Ini karena ia tahu kalau monster ini sejenis tawon, maka mereka juga suka alkohol. Botol pun dilempar sambil berteriak semoga para monster itu menyukainya. Botol yang mengenai salah satu pohon pun pecah. Kalau berbicara tentang perbedaan selera antara lebah madu dan tawon, lebah madu itu benci alkohol, sedangkan tawon itu suka sekali dengan alkohol. Aroma alkohol pun menyeruak membuat Vesparos mengalihkan pandangan mereka. Damian yang tidak tahu pun bingung kenapa mereka berhenti menyerang. Ia melihat para monster menyerbu pohon yang ada sisa alkohol itu. Rakiel dan prajurit di belakangnya terlihat senang karena hal yang dilakukan itu berhasil. Prajurit yang tadi menyerang bersama Damian pun menghampiri Rakiel. Mereka mengatakan kalau ini adalah kesempatan terakhir sang dokter. Ia menyarankan Rakiel segera melarikan diri. Prajurit lain membenarkan ucapan rekannya. Rakiel langsung menolaknya karena jika ia kabur, maka mereka semua akan mati. Prajurit meminta sang dokter jangan bicara seperti itu. "Itu benar kok," ucap Rakiel. Ia menjelaskan kalau Vesparos sedang tergila-gila dengan bau minuman keras dari botol yang ia lemparkan tadi. Seorang prajurit malah merasa ini kesempatan yang harus dimanfaatkan. Tapi Rakiel tidak berpikir seperti itu karena minuman keras yang hanya sedikit itu tidak akan bertahan lama. Ia tidak yakin mereka bisa lari ke tempat yang aman dalam waktu sesingkat itu. Rakiel mengatakan kalau mereka akan membakarnya. Ia pun menyuruh prajurit itu mengeluarkan obor yang sudah disiapkan sebelumnya. Damian tidak percaya Rakiel mengatakan hal itu. Prajurit menolaknya karena nanti mereka dimarahi oleh para elf. Rakiel kembali berdebat kalau tidak ada waktu lagi, mereka harus bergerak cepat. Damian memegang kepalanya, ia yakin ada sesuatu yang sudah direncanakan putra mahkota. Obor pun sudah siapkan. Setelah itu Rakiel menyuruh mereka untuk melemparkan obor itu. Obor pun dilempar dan kini terlihat hutan terbakar. Kebakaran di hutan semakin luas. Monster Vesparos yang menyadari itu mulai pergi. Mereka melihat beberapa tubuh rekannya yang terbakar ada di mana-mana. Di sisi lain, Rakiel dan rombongannya lari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Selama mereka lari, api ada di mana-mana. Meskipun Rakiel berhasil ngebakar Vesparos, tapi paru-parunya rasanya ikut terbakar juga. Karena tersandung batu, ia pun terjatuh. Prajurit yang sejak tadi menemaninya pun berhenti dan menolong Rakiel agar berdiri. Sang dokter terbatuk-batuk akibat asap di sekeliling mereka.
Jendela status tiba-tiba muncul dan memberitahukan kalau organ dalam merasakan krisis yang sangat serius dan khawatir ini akan menjadi akhir hidup Rakiel. Organ dalam memberikan dukungan sebesar 500 HP sebagai bentuk semangat. Wajah Rakiel pucat, ia tidak mendengarkan teriakan prajurit yang sejak tadi memanggilnya. Ia sadar kalau kini ia sangat kekurangan oksigen. Damian yang ada di sana merasa kalau Rakiel pingsan di sini, pria itu benar-benar akan mati. Jadi ia meminta Rakiel untuk sadar. Sang putra mahkota mengetahui hal itu. Damian mengatakan kalau ia akan menggendong Rakiel. Tanpa banyak bicara lagi, ia menggendong Rakiel di belakang menggunakan kain yang ada. Wajah Rakiel tampak memerah karena malu. Dua prajurit yang sudah mengetahui kalau dokter militer itu adalah putra mahkota berbisik, apakah mereka aman bersikap seperti ini pada putra mahkota? Rakiel memberitahukan Damian kalau mereka bisa keluar dari sini, maka semua orang akan selamat. Tak lama mereka berhenti karena melihat sesuatu muncul dari dalam tanah. Ratu Vesparos muncul di hadapan mereka. Monster itu berteriak kencang. Prajurit yang mengetahui kalau sang ratu keluar pun langsung panik. Rakiel memanggil Damian, tapi pria itu tidak meresponnya. Ia bingung kenapa pengawalnya itu mendadak jadi takut dan ciut seperti ini. Ini pertama kalinya Rakiel melihat Damian seperti ini. Damian adalah pedang terkuat dan perisai terkokoh yang ia miliki. Kalau pengawalnya itu menjadi lemah, maka mereka semua akan hancur. Ia merasa harus menghilangkan ketegangannya terlebih dahulu. Ia harus mendeteksi aliran mana dalam tubuhnya dan kemudian memberikan akupuntur untuk meredakan ketegangannya. Jendela status muncul saat Rakiel mulai memindai tubuh pengawalnya itu. Damian tampak bingung dengan apa yang dilakukan putra mahkota. Jendela status memberitahukan kalau target yang ingin dideteksi sudah terkunci. Rakiel bingung karena skillnya malah menargetkan Ratu Vesparos. Ia menebak, ini mungkin terjadi karena dia sedang digendong oleh Daniel, jadi target yang paling jelas terlihat adalah dia. Karena serangga juga makhluk hidup, jadi mereka juga punya titik akupuntur. Kalau aliran mana dan darah dari Ratu Vesparos terlihat jelas, bukan hanya ia jadi bisa bertahan hidup, mungkin ia juga bisa memanfaatkan Ratu Vesparos itu. Tak lama Rakiel melihat aliran meridian utama hingga letak titik-titik akupuntur ia pun tersenyum senang. Di saat seperti ini, Rakiel masih saja sempat untuk menjahili Damian dengan meniup leher pria itu. Lalu mengatakan kalau ia punya ide bagus. Sang pengawal meminta putra mahkota untuk tidak bercanda dalam situasi seperti ini. Rakiel pun kini serius dan memberitahukan Damian untuk melakukan persis seperti yang ia perintahkan. Kalau ia bilang jalan, maka jalanlah. Semua yang ia perintahkan. Kalau pria itu ingin hidup, lakukan apa yang ia bilang. Ia akan memprediksi pergerakannya dan memberitahu Damian. Pengawal itu tampak masih tidak mengerti dan ingin bertanya lebih lanjut. Tetapi, Rakiel langsung menyuruhnya untuk tengkurap. Mau tidak mau, Damian dan para prajurit menuruti ucapan Rakiel. Tak disangka, Ratu Monster itu langsung menyerang mereka. Monster itu datang lagi, Rakiel memberitahukan untuk maju 5 langkah lalu tengkurap lagi. Monster itu menghantam tanah yang membuat mereka semua terkejut. Entah kenapa Ratu Vesparos itu langsung terbang ke atas secepat kilat. Rakiel memerintahkan para prajurit untuk mundur ke belakang dan bagian ini akan ia urus bersama Damian. Ia menunjuk ke depan dan kembali memerintah Damian. Pengawal itu terus menuruti perintah majikannya tanpa mengeluh sedikit pun. Hingga pada akhirnya ledakan pun terdengar menggema di hutan itu. Para prajurit yang bersembunyi, melihat semua kejadian itu dan merasa sepertinya mereka tidak perlu untuk ikut campur. Prajurit rambut pirang juga merasa mereka berdua sudah melakukannya dengan sangat baik, kalau mereka ikut campur malah akan mengganggu saja. Di sisi lain, Damian terus mengikuti arahan dari Rakiel. Sehingga mereka berdua bisa terhindar dari sang monster. Walaupun Rakiel tampak ketakutan, ia terus memerintahkan Damian bagaimana mereka harus menghindar dan menyerang. Ia sedikit protes karena pengawalnya itu melakukan hal yang tidak perlu. Rakiel meminta agar konsentrasi saja dengan apa yang ia perintahkan. Keduanya pun kembali menyerang Ratu Vesparos. Saat sang monster akan menyerang, Damian pun melompat dengan cepat. Tak sampai di situ, Rakiel langsung mengarahkan Damian lagi sama seperti sebelumnya. Damian melompat dan mendarat di pepohonan yang cukup besar. Pria itu mengatakan kalau putra mahkota benar-benar bisa melihat setiap pergerakannya. Tapi dengan serangan seperti ini, ia merasa sepertinya mereka tidak akan bisa mengakhirinya. Rakiel memberitahukan kalau sang monster sudah terbiasa dengan taktik mereka. Lalu tak lama, ia kembali meminta Damian untuk bersiap. Putra mahkota itu mulai menghitung hingga ketiga, lalu menyuruh Damian untuk melompat dan tahan hingga sekitar 3 detik. Saat waktunya sudah tiba,
Pria itu pun melepaskan genggamannya dan turun ke arah Ratu Vesparos. Lalu, menyerang bagian lehernya menggunakan pedang. Ledakan besar pun tak terhindarkan. Mulut para prajurit yang melihat itu menganga sangat lebar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sambil melihat ke arah bangkai monster, Damian memberitahukan kalau semua sudah selesai. Tapi, Rakiel mengatakan kalau ini masih belum selesai. Sedetik kemudian monster itu kembali bangun dan berteriak sangat kencang. Rakiel memberitahukan agar Damian menghindar lagi dan serang kembali saat ada kesempatan. Apa? Sepertinya saya salah dengar, ucap Damian. Rakiel tidak merespon ucapan itu, ia menyuruh pria itu agar jangan bergerak dulu. Mata monster itu menyala, lalu menghancurkan tanah berkali-kali. Damian yang sepertinya sudah tidak sabar pun bertanya, sampai kapan mereka harus menunggu? Rakiel memberitahukan sebentar lagi. Entah apa yang ada di pikiran Rakiel, saat pria itu mengatakan sekarang. Ia memegang rambut Damian menjadi kuncir dua layaknya anak perempuan. Ia malah menggoda Ratu Vesparos agar mendekat. Damian yang diperlakukan seperti ini hanya bisa diam dan pasrah karena situasinya tidak pas jika ia ingin protes. Rakiel memberitahukan untuk menyerang setengah jengkal di bawah mata majemuk sebelah kiri sang monster. Damian menggenggam pedangnya dengan erat karena menahan kesal. Secepat kilat ia melemparkan pedangnya ke arah yang sebelumnya dikatakan oleh Rakiel. Monster itu pun teriak kesakitan, tubuhnya bergerak-gerak. Lalu tak lama ambruk. Selesai, ucap Rakiel senang tanpa melepaskan tangannya dari rambut Damian. Rakiel melihat tubuh monster itu yang gemetar. Ia berpikir kalau makhluk itu seperti habis terkena semprotan serangga. Ia menggunakan salah satu skillnya untuk melihat kondisi sang ratu. Damian mendekati monster yang sudah tidak berdaya itu dan bertanya kenapa dia bisa jadi seperti itu. Rakiel memberitahukan kalau sepertinya karena mereka berhasil menyerang tepat di titik lemahnya. Jadi semua titik yang Anda suruh saya tusuk itu adalah titik lemah yang sudah Anda ketahui sebelumnya? Tanya Damian yang dibenarkan oleh Rakiel. Pengawal itu kembali bertanya, bagaimana putra mahkota bisa tahu semua titik lemah itu? Rakiel beralasan kalau itu terlihat jelas, jika ditusuk di sana pasti sakit. Rakiel tersenyum cerah dan mengatakan kalau itu kelihatan jelas, masa Damian tidak bisa melihatnya. Ia terus meledek pria itu beberapa kali. Damian tentunya hanya diam karena tidak bisa membalas. Tubuh Ratu Vesparos itu masih gemetar. Tak lama kawanan Vesparos menoleh ke belakang dan menyadari kalau ratu mereka telah mati. Mereka pun menghampiri dengan secepat kilat. Damian menyadari ada sesuatu di belakang, ia menoleh dan melihat kawanan Vesparos mendekat. Dengan cepat ia menunduk untuk menghindar. Para prajurit yang awalnya berpikir mereka akan menyerang pun terkejut. Karena mereka melihat kawanan itu menghampiri tubuh sang Ratu Vesparos yang perlahan dilahap oleh api dan terlihat seolah sedang memakan tubuh itu. Mereka semua melihat pemandangan tak terduga itu. Rakiel melirik ke atas saat merasakan sesuatu. Tak disangka-sangka hujan pun turun, para prajurit bersorak-sorai dengan senang. Sambil menatap langit, Rakiel berpikir kalau nyawa mereka selamat. Tapi sebenarnya mereka gagal total karena tidak bisa mengambil larva Ratu Apiros. Padahal ia sudah membuat rencana yang matang untuk menculik larva Ratu Apiros. Lalu dibuat jadi antibiotik untuk menyembuhkan prajurit yang terluka agar umur mereka bertambah. Mereka sudah membuang terlalu banyak waktu untuk mencari sarang baru. Jika terus menunda, para prajurit yang terluka akan mati semua. Rakiel berbalik dan mengajak Damian untuk pergi ke sarangnya. Mereka pun pergi ke sarang Apiros, lalu masuk ke dalam dengan waspada. Mereka melihat tubuh Apiros yang sudah tidak bernyawa lagi ada di mana-mana. Saat mereka masuk semakin dalam, Damian mengajak Rakiel untuk pulang saja karena terlihat semuanya sudah mati. Putra mahkota itu menolak, mereka sudah susah payah datang, setidaknya mereka harus mengambil apapun yang tersisa. Damian pun menanyakan apa maksud, yang tersisa, itu. Dengan santai Rakiel menjawab setidaknya ada madu. Mendengar ini membuat Damian kesal, dan berpikir kalau Rakiel benar-benar iblis. Bisa-bisanya berpikir seperti itu di situasi seperti ini. Mereka mencari kemana-mana, tidak menemukan apapun yang bisa diambil. Rakiel mengeluh kalau mereka sudah gagal total. Sepertinya begitu, ucap Damian datar. Putra mahkota memegang kepalanya, merasa sangat kecewa. Tak lama ia mendengar sesuatu dan mengatakan kalau sepertinya ada yang selamat. Ia melihat ke sumber suara dan Damian maju untuk memeriksanya terlebih dahulu. Pria itu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Keduanya menemukan tubuh Ratu Apiros yang sudah tak bernyawa. Terlihat dari jauh kalau tubuh ratu itu gemetar, Damian pun mau tak mau jadi orang yang maju untuk memeriksanya. Dengan hati-hati, ia menyentuh tubuh monster itu dengan pedangnya.
memastikan apakah Ratu Apiros itu sudah mati atau belum. Saat sudah memastikannya, ia memberitahukan Rakiel. Putra mahkota pun mendekat, ia merasa kalau ada sesuatu yang bergerak dari bagian tubuhnya. Ia meminta Damian agar mereka mendorongnya bersama. Mungkin aja ini barang bagus dan mahal. Ayo semangat Damian, teriak Rakiel sambil mendorong tubuh besar itu. Saat tubuh itu sudah disingkirkan, keluar sesuatu yang langsung terbang ke atas. Damian yang waspada langsung bersiap dengan pedangnya. Saat mendengar suara imut yang mengatakan, "Kukia," baik Rakiel maupun Damian pun terkejut. Saat putra mahkota ingin mengatakan sesuatu, makhluk itu mendarat tepat di wajah Rakiel. Damian terkejut tapi tidak berniat mengambil makhluk itu dari Rakiel. Keduanya sempat terdiam, putra mahkota menarik makhluk itu menjauh dan menatapnya datar. Makhluk imut itu menatapnya dengan mata berbinar dan mengatakan Kukia yang tidak Rakiel mengerti. "Ini larva Ratu Apiros, benarkah?" tanya Rakiel tidak percaya. Menurutnya ini mirip seperti bagian dalam pisang. "Iya kan?" tanya Rakiel lagi sambil menatap makhluk di tangannya itu dengan wajah serius. Damian mengatakan karena dia monster, ia menyarankan agar ia membuatnya pingsan. Makhluk imut yang sepertinya mengerti bahasa manusia pun tampak terkejut. Hal ini juga diperhatikan oleh Rakiel. Ia pun melakukan percobaan kecil dengan mendekatkan makhluk itu pada Damian, hasilnya makhluk itu mencoba menggoda pengawalnya dengan wajah imut. Tak sampai di situ, Rakiel menyuruh makhluk itu untuk menengok ke kiri dan ke kanan. Monster imut itu pun melakukannya dengan benar, hal ini membuat Rakiel senang dan tebakannya sebelumnya benar. Yang ada di depannya ini adalah larva ratu. Karena ia berhasil mendapatkan larva ratu, berarti misi ini sukses. Ia memeluk larva itu dengan tersenyum senang sambil mengingat-ingat isi novel yang disebutkan kalau Ratu Apiros, atau larva ratunya bisa berkomunikasi dengan elf. Jadi dia ini punya kecerdasan yang tinggi ya, ucap Rakiel dalam hati. Saat larva itu berbicara, Rakiel tampak takjub karena makhluk kecil itu benar-benar bisa diajak bicara seperti anak kecil. Larva itu menangis dan memberitahu Rakiel kalau ibunya aneh. Setelah bertarung dengan Vesparos, ibunya tertidur terus. Pria itu pun menatap tubuh monster yang ada di depannya. Ia sadar kalau mereka saling bertarung sampai mati dan hanya makhluk yang di tangannya ini yang tersisa. Makhluk itu ingin ibunya cepat bangun. Rakiel memberikan alasan kalau ibu sang larva sedang lelah karena sudah bertengkar dengan orang jahat yang besar itu. Maka dari itu ibu larva harus tidur lebih lama. Makhluk kecil itu tanpa percaya dengan ucapannya. "Mari kita tunggu ibumu bangun bersama-sama," ucap Rakiel sambil mengelus larva kecil itu. Sebenarnya ia tidak enak hati membohonginya seperti ini, tapi karena kelompok Apiros sudah hancur semua, mau tak mau ia berbohong. Kalau makhluk itu ditinggal sendirian di sini, 100% pasti akan mati. Rakiel mengajak larva itu main di luar karena kalau mereka berisik, nanti ibu larva tidak bisa tidur. Larva kecil yang tidak mengerti itu hanya tersenyum cerah menyetujui ucapan Rakiel. Sementara itu, Damian dan para prajurit menatap Rakiel dengan tatapan datar dan ngeri. Putra mahkota terus mengelus tubuh makhluk itu dan merasa kalau badannya lembut dan hangat. Jendela status tiba-tiba muncul dan memberitahukan kalau organ dalam merasakan kehangatan dan penyembuhan dari larva itu, mereka pun memberikannya nama. Mereka memberikannya nama Kuku. Organ dalam juga memuji kecerdasan Rakiel dalam menjaga hati polos Kuku dan memberikannya 500 HP sebagai hadiah. HP yang ia miliki sekarang adalah 6.500. Rakiel pun mengangkat larva itu dan memberitahukan namanya. Makhluk itu tampak sangat senang hingga menggerak-gerakkan tubuhnya. "Sebelum kita pergi bermain di luar, aku punya satu permintaan boleh?" tanya Rakiel. Kuku pun mengangguk dengan semangat. Pria itu tersenyum senang, lalu mengangkat kuku dan mengatakan kalau mereka semua akan kembali ke camp. Di sisi lain, di dalam hutan yang sudah hangus terbakar, ada seorang elf yang duduk di sana. Ia sangat marah karena ada yang berani membakar hutan. Padahal zaman dulu tidak ada yang berani seperti ini. Teman-teman seangkatannya pasti tidak akan menyangka ada kejadian ini. Ia pun berteriak penuh amarah. Ia memukul tanah dan berjanji akan menemukan dalangnya dan membuat orang itu membayarnya. Setelah kejadian itu, Rakiel dan rombongannya kembali ke camp. Mereka pun membawa tubuh Ratu Vesparos yang ditarik oleh Kosum. Sesampainya di camp, Gardin langsung berlari menghampiri putra mahkota dengan sangat cepat. Kini Rakiel tidak kaget lagi dengan kebiasaan Gardin yang selalu seperti itu ketika ia kembali. Dengan wajah cerah, Gardin menyambut kedatangan Rakiel. Putra mahkota menanyakan kondisi di camp dan para pasien yang terluka. Gardin memberitahukan kalau mereka baik-baik saja dan sedang beristirahat. Saat akan kembali berbicara tiba-tiba Kuku muncul.
Rakiel pun memperkenalkan larva ratu itu pada pria di depannya. Ia menyuruh Kuku untuk menyapa Gardin, larva itu pun menyapanya. Ia mengatakan pada Kuku kalau mereka sudah sampai dan ini tempat kem pasien luka yang sudah ia bilang sebelumnya. Gardin tanpa memperhatikan larva ratu itu. Rakiel mendekati salah satu tenda, ia memberitahukan kalau mulai sekarang, mereka harus membantu mencegah infeksi dan merawat para pasien luka. Ia meminta Gardin bersiap untuk terkejut sekali lagi. Pria itu menoleh dan bertanya maksud putra mahkota. Rakiel menyuruh Kosum untuk menaruh bawaannya yang berat itu. Mata Gardin membelalak saat melihat apa yang dibawa oleh Kosum. Rakiel tersenyum melihat reaksi itu dan memberitahukan kalau itu adalah Ratu Vesparos. Gardin sangat terkejut dan bertanya putra mahkota mendapatkan ini dari mana. Rakiel beralasan kalau ia menemukannya di jalan. Lalu untuk apa Anda memungut ini? Tanya Gardin. Sambil tersenyum Rakiel mengatakan kalau ia ini membuat alkohol. Gardin kembali dikejutkan oleh jawaban putra mahkota itu. Suasana hening untuk beberapa saat, tapi, setelah itu Rakiel masuk ke dalam tenda dan meminta Kuku untuk memuntahkan, itu, dari dalam perutnya sekali dalam sebulan. Kalau, itu, yang dimuntahkan oleh Kuku dicampur dengan salep bernama Zhang Ungo yang bagus untuk luka bakar dan penyembuhan kulit, maka ia bisa membuat salep antibiotik khusus untuk luka parah. Rakiel menjelaskan pada Kuku mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit di luar sana. Larva ratu itu memberitahukan Rakiel kalau ia mau saja membantu, tapi ia belum pernah memuntahkan itu. Jadi ia tidak tahu caranya. Mengetahui hal ini membuat Rakiel diam dan berpikir. Kuku pun menjadi sedih karena tidak bisa membantu. Rakiel tidak tahu ternyata Kuku tidak tahu cara memuntahkannya. Padahal makhluk itu sudah setuju, tapi ada saja rintangannya. Ia pun memikirkan cara untuk memuntahkannya. Tak lama dia memikirkan skill akupuntur yang ia punya. Tak mau menunggu lama, Rakiel menyuruh Kuku untuk diam. Ia langsung skill point scanning miliknya. Setelah target dikunci, Rakiel bisa melihat titik akupuntur larva ratu itu. Sambil mengeluarkan jarum akupuntur, ia mencoba untuk merayu Kuku agar mau mencobanya. Kalau Kuku ditusuk pakai jarum, dia bisa memuntahkannya dengan nyaman. Mendengar hal ini membuat Kuku ketakutan. Rakiel tentunya tidak menunggu persetujuan makhluk itu, dan langsung melakukan akupuntur. Hingga kini terdengarlah suara teriakan Kuku yang sangat menggelegar dari dalam tenda. Ia terus menusuk jarum yang menjadi titik pemicu muntah. Ia terus menjelaskan titik akupuntur itu, walaupun tahu Kuku tidak akan mengerti. Tak lama Kuku pun muntah dan mengeluarkan benda berbentuk bulat berwarna biru cerah. Rakiel berpikir bentuknya akan seperti cairan, tapi ternyata berbentuk seperti permata. Saat ia mencium aromanya sama seperti mint choco. Gardin tiba-tiba muncul. Pria itu langsung menutup hidung dan mulutnya saat melihat apa yang sedang putra mahkota melakukan. Rakiel mengajak Gardin untuk langsung mulai saja. Pria itu pun menurutinya dan kini ketiganya berada di luar tenda sambil meracik sesuatu. Para prajurit yang ada di sana pun mau tidak mau keluar dan memperhatikan apa yang tengah dokter militer itu lakukan. Saat tengah mengaduk ramuan itu, Rakiel menyuruh Gardin untuk mengambilkan larutannya. Ia pun memberikan apa yang dimaksudkan. Rakiel mengatakan kalau bahan yang didapat dari Adeline dan permata yang dimuntahkan Kuku sudah dimasukkan, maka ini akan selesai. Ia pun memasukkan keduanya secara bersamaan. Tak lama cahaya dan aromanya pun muncul, Rakiel menyuruh Damian untuk angkat ramuan itu sekarang juga. Dengan sekuat tenaga pria itu pun mengangkatnya menjawab dari api. Setelah itu, Rakiel berteriak dan mendekati ramuan itu. Lalu, mengaduknya dengan sekuat tenaga. Gardin mengajukan diri untuk melakukannya, tapi dengan tegas Rakiel menolaknya dan ingin melakukannya sendiri. Rakiel terus mengaduknya dan berpikir kalau pembuatan antibiotik ini tidak boleh sampai gagal. Permata yang dimuntahkan hanya bisa sekali dalam sebulan. Kalau sampai gagal, maka ia harus menunggu sebulan penuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Bisa-bisa pasiennya yang terluka meninggal semua. Karena berbagai infeksi. Melihat betapa seriusnya putra mahkota membuat Damian mengatakan pada Gardin, kalau biar ia saja yang berjaga malam ini. Ini karena ia tahu kalau setelah Rakiel melakukan semua ini, sang putra mahkota akan pingsan. Gardin pun mengangguk setuju. Tak lama, Rakiel berteriak karena ramuannya berhasil. Tangan Rakiel gemetar karena terus mengaduk sendirian. Ia sangat senang karena percobaannya berhasil. Kuku bertanya mengenai nama ramuan itu. Rakiel memberitahukan kalau ia menamainya sebagai Radekasol. Ia menunjukkannya dengan sangat bangga tapi yang ikut senang hanya Kuku dan Gardin.
Jendela status muncul dan memberitahukan kalau Rakiel telah berhasil menciptakan salep antibiotik pertama dalam sejarah benua Laurasia, yaitu Radekasol. Radekasol akan menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mempopulerkan pengobatan antibiotik dengan konsep baru yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, melalui pencapaian ini, Rakiel akan dikenang dalam sejarah kedokteran sebagai bapak pengobatan antibiotik. Organ dalam bersorak gembira atas pencapaiannya, namun sekaligus juga mengeluh. Mereka memberikan ucapan selamat yang campur aduk antara senang dan khawatir karena Rakiel telah mengorbankan kesehatan untuk pencapaian ini. Mereka memberikan Rakiel 800 HP. Rakiel tertawa, lalu pingsan. Setelah itu, kini beberapa prajurit mengantri sampai keluar tenda. Reaksi prajurit semua sama, saat masuk tanpa khawatir dan takut. Tapi saat keluar, wajah mereka sangat senang. Di dalam tenda, ada Rakiel yang bersemangat untuk mengoleskan obat pada para pasien. Ia meminta mereka jangan bergerak-gerak. Kuku pun setia menemani Rakiel di pundak pria itu. Ia mengolesi obat pada pasiennya dengan sangat cepat. Para pasien terkejut karena rasa sakitnya menghilang. Ada yang lukanya terkena jamur pun kini sudah mau sembuh karena obat yang diberikan Rakiel. Hidup dokter militer, hidup Radekasol, teriak para prajurit dengan senang. Rakiel pun senang mendengar sorakan itu yang merupakan bonus perpanjangan hidupnya. 10 hari kemudian, di Benteng Valua. Seseorang mengatakan kalau ia akan menyampaikan laporan situasi pertempuran. Saat ini, selain pertempuran kecil di wilayah Timur Laur, tidak ada bentrokan besar lainnya. Tentu saja penyebabnya adalah karena pasukan utama pemberontak sedang berkumpul dengan tujuan merebut Benteng Valua ini. Raja Ambaise merasa kalau mereka sepertinya tidak berniat menghindari pertempuran langsung dengan mereka. Demikianlah yang dapat saya simpulkan, ucap pria yang melapor pada raja. Mendengar ini membuat raja kesal. Meskipun orang-orangnya sudah memperingatkan untuk menjauhinya karena ambisinya, tapi ia tetap menerimanya. Tapi dia malah membalas budinya dengan cara seperti ini. Raja pun memaki Javilon karena sangat kesal. Ia berusaha menahan amarahnya dan bertanya apa ada laporan yang lain. Seorang pria mengatakan kalau ada sebuah kamp perawatan bagi para prajurit yang terluka yang baru-baru ini menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Tingkat kelangsungan hidup para prajurit yang terluka di kamp itu telah melampaui 70% dalam 2 bulan terakhir. Mendengar ini membuat raja terkejut. Pria itu pun melanjutkan kalau kabar tentang kamp tersebut sudah menyebar luas, di antara para prajurit dari berbagai tingkatan di seluruh pasukan kerajaan. Kepercayaan bahwa jika terluka di medan perang, pergi ke kamp perawatan prajurit yang terluka di divisi pendukung ke-21, pasti akan selamat semakin menyebar luas. Bahkan, para prajurit sudah memberikan julukan pada tempat itu. Para prajurit memanggil kamp perawatan divisi pendukung ke-21 dengan sebutan Healing Camp. Beberapa hari kemudian, ada beberapa orang yang datang ke kamp di mana Rakiel berada. Pria berbaju biru menatap kamp di depannya dengan tatapan tidak suka. Jadi ini tempat yang disebut sebagai Healing Camp? Tanyanya dengan nada kesal. Seseorang memberitahunya kalau tempat ini bisa disebut begitu berkat seorang dokter militer gemuk yang disebut sebagai Dokter Ajaib. Pria berbaju biru merasa itu konyol. Sudah seperti sekte sesat. Pria berbaju hijau membenarkannya, tidak mungkin ada dokter yang lebih hebat dari Dokter Shangre. Pria bernama Shangre itu tidak mengerti apa yang ingin Raja ajarkan dengan mengirimnya ke kamp ini. Ia bertekad akan mengungkap semua tipu daya yang ada di sini. Sementara itu di dalam tenda, Rakiel tertidur dengan mengigau. Para pasien yang ada di sana terganggu dengan suara dengkuran dokter itu, mereka jadi tidak bisa beristirahat dengan baik. Tapi tidak bisa mengeluh atau melakukan apapun. Tak lama Gardin muncul dan dikagetkan dengan suara dengkuran Rakiel yang sangat keras. Ia menatap Rakiel yang tertidur dan berpikir kalau putra mahkota sudah bekerja semalaman untuk melakukan perawatan, jadi wajar saja jika kelelahan. Ia pun membangunkan Rakiel karena ada yang harus disampaikan. Pria itu pun bangun, lalu meregangkan tubuhnya. Gardin memberitahu kalau Raja sangat senang dengan hasil yang mereka capai di kamp ini, dan telah mengirimkan para dokter militer aktif dari kerajaan untuk mengikuti pelatihan di sini. Mendengar ini membuat Rakiel bersemangat karena yang datang bukan dokter pemula. Ia pun mencari ke sekeliling dan mengatakan kalau kebetulan ia butuh tenaga tambahan. Ia bertanya di mana mereka berada. Mereka ada di luar tenda, ucap Gardin yang membuat Rakiel berlari keluar dengan semangat. Ia keluar dan menyambut mereka dengan senang. Saking semangatnya, Rakiel tidak sengaja menabrak Shangre hingga pria itu terdorong ke belakang dan terjatuh. Rakiel tersenyum canggung atas apa yang tidak sengaja ia lakukan. Ia meminta maaf dan menjelaskan kalau ia terlalu senang mendengar kedatangan mereka karena kebetulan ia sedang kekurangan tenaga kerja.
Para pria itu berdiri dengan wajah kesal. Rakiel menanyakan nama pria berambut silver yang ada di depannya itu. Sambil jalan melewati mereka, Rakiel mengatakan kalau ia tahu mereka sudah menempuh perjalanan jauh dan pasti melelahkan, tapi mereka harus segera memeriksa kondisi para pasien yang terluka. Jadi ia meminta mereka semua untuk mengikutinya. Ia berjalan, tapi tidak ada satupun yang mengikutinya. Ia pun bertanya kenapa mereka diam saja dan tidak bergerak. Shangre meminta Rakiel untuk menunjukkan tempat mereka beristirahat dulu. Putra mahkota itu terkejut, ada banyak sekali pasien yang sekarat di mana-mana, tapi mereka lebih memilih untuk istirahat. Shangre memberitahukan kalau mereka datang dengan membawa misi suci atas perintah raja. Mereka telah melakukan perjalanan yang melelahkan selama 6 hari penuh. Namun, begitu sampai, mereka bahkan tidak diberi waktu untuk istirahat. Menurutnya ini terlalu berlebihan. Rakiel kembali menanyakan nama pria itu. Shangre pun menjawabnya. Dokter militer Shangre, maksudmu, aku yang tidak memberikan waktu istirahat dan langsung menyuruh kalian bekerja itu tidak punya rasa empati? Tanya Rakiel. Tanpa ragu, Shangre membenarkannya. Rakiel kembali bertanya, jadi pria itu mau para pasien itu menunggu. Shangre mau istirahat karena lelah, sebegitu mudahnya pria itu memintanya. Dengan arogan, Shangre bertanya apa antara pasien itu ada yang seorang bangsawan. Menurutnya hanya sedikit bangsawan yang jadi prajurit. Kini ia yang bertanya, apakah dokter di depannya tidak mengklasifikasikan pasien berdasarkan status kebangsawannya? Rakiel yang berusaha menahan amarah pun bertanya maksud dari pertanyaan itu. Jadi kau tidak melakukannya? Bahkan hal dasar seperti itu pun tidak kau lakukan, aku sungguh kecewa, ucap Shangre. Dengan percaya diri ia memberitahu pria di depannya kalau pasien terluka seharusnya dibagi menjadi 2 kategori. Yaitu yang berstatus bangsawan dan yang bukan. Jika mereka menyelamatkan bangsawan, mereka akan mendapatkan hadiah yang besar dan juga reputasi yang baik. Rakiel yang tidak bisa menahan emosinya lagi, langsung melayangkan tinju ke wajah pria itu hingga beberapa giginya copot. Ia berteriak dan meminta agar Shangre berhenti mengatakan omong kosong. Pria yang ikut dengan pria itu mencoba membantu Shangre dan menunjukkan sikap tidak suka pada Rakiel. Mereka tidak menyangka kalau Rakiel bisa-bisanya memukul orang yang merupakan dokter militer. Rakiel mengatakan kalau ia punya satu pemikiran yang selalu ia pegang. Yaitu kekerasan adalah hal yang buruk, tapi orang yang seperti Shangre memang layak untuk dipukul. Seseorang maju dan merasa kalau Rakiel sudah sembarangan memukul orang. Ini tindakan yang tidak adil. Pria itu merasa Rakiel harus meminta maaf. Karena jika tidak, ia akan melaporkannya ke atasan. Rakiel tidak gentar, ia bertanya jika dilaporkan pun dengan alasan apa. Pria berbaju hijau mengatakan kalau ia akan melaporkan atas tindakan kekerasan. Mendengar keributan, Gardin pun keluar dari tenda. Tindakan kekerasan? Lalu bagaimana dengan kalian yang melanggar perintah raja? Tanya Rakiel. Pria itu tidak mengerti bagian mana yang melanggar perintah raja. Dengan kesal, putra mahkota itu mengatakan kalau mereka datang ke sini atas perintah raja untuk belajar. Tapi mereka tidak mengikuti petunjuknya dan malah berbicara omong kosong. Menurutnya itu berarti mereka melanggar perintah raja. Mendengar itu, pria berbaju hijau pun terdiam. Tidak bisa lagi membalas ucapan Rakiel. Saat hari mulai gelap, pria itu berada di samping Shangre yang masih tidak sadarkan diri. Tak lama, pria itu pun membuka matanya. Ia bangun bertanya ini di mana dan kenapa ia bisa jadi seperti ini. Pria berbaju hijau memberitahukan kalau Shangre dipukul hingga pingsan, jadi mereka memindahkannya ke tempat istirahat. Shangre pun teringat kejadian tadi, ia merasa dokter itu benar-benar sudah meremehkannya. Ia tidak akan memaafkan hal ini. Memikirkan kalau ia gagal jadi kepala dokter militer dan jadi yang nomor 2 gara-gara orang aneh itu, membuatnya sakit kepala. Pria baju hijau mengatakan, selama Shangre pingsan. Ia mendengar dari seorang prajurit tentang orang yang bernama Rihan itu. Banyak sekali prajurit yang luka parah, bahkan yang hampir diamputasi, tetapi berhasil sembuh. Mendengar ini membuat Shangre bingung bagaimana bisa tingkat kelangsungan hidupnya mencapai 70%. Pria baju hijau memberitahukan kemungkinan ini karena obat salep yang dioleskan. Selain itu, dia juga menusuk-nusuk seluruh tubuh dengan jarum. Dan saat melakukan operasi, dia menyanyikan lagu aneh sehingga pasien tidak merasakan sakit. Mendengar ini membuat Shangre tertawa terbahak-bahak. Ia merasa dugaannya benar, kalau pria itu memang seorang penipu. Pantas saja dia langsung memukulku, semua orang sudah dia tipu. Tidak hanya para prajurit yang ada di sini, tapi bahkan raja juga, ucap Shangre dengan penuh keyakinan. Ia pun mengambil tasnya dan pergi untuk mengungkapkan kebenaran yang menurutnya menjijikan ini.
Ia melihat salah satu tenda dan masuk ke dalam. Ia berpikir kalau di jam segini, pasti dokter Tambun itu pasti sudah tidur, saat melihat seorang pasien yang tengah beristirahat. Ia langsung merasa dugaannya benar karena dokter itu tidak melakukan perawatan dasar yang seharusnya dilakukan setelah operasi. Melihat ini membuatnya yakin kalau orang itu pasti penipu. Kalau sudah sakit atau terluka, pasti akan keluar banyak darah kotor. Ia sudah belajar kalau dengan mengeluarkan darah kotor itu, penyakit akan cepat sembuh. Shangre pun mengambil pisau dan memegang tangan pasien. Tiba-tiba pasien itu terbangun dan dibuat terkejut dengan seseorang yang ada di sampingnya. Ia pun bertanya siapa orang itu. Shangre pun mengatakan kalau ia dokter militer yang baru. Ia menjelaskan kalau pasien itu sedang dalam tahap pengobatan, jadi jangan bergerak sembarangan. Dengan ragu pasien itu mengatakan kalau tadi siang, ia sudah dioperasi oleh dokter militer Rihan dan disuruh beristirahat. Mendengar ini membuat Shangre kesal dan menatap pasien itu dengan tajam. Beraninya seorang prajurit biasa meragukan metode pengobatannya. Pasien itu langsung ketakutan, ia bisa merasakan kalau orang ini sangat berbeda dengan dokter Rihan yang baik hati. Shangre menyuruh pasien itu untuk menyadari betapa beruntungnya orang sepertinya bisa mendapatkan perawatan seperti ini. Ia pun mulai melakukan hal gila, hingga terlihat darah mengalir dari tangan sang pasien. Shangre tersenyum menyeramkan dan bergumam kalau ia adalah dokter militer terbaik di kamp perawatan. Jadi tidak pantas dibandingkan dengan seorang penipu. Tangan pasien itu tiba-tiba gemetar dan mengatakan kalau ia merasa pusing. Perlahan pandangannya pun kabur hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat ini membuat Shangre panik. Di sisi lain, Rakiel terbangun dari tidurnya. Karena ia bermimpi aneh, ia jadi tidak bisa tidur lagi. Ia memutuskan keluar untuk cari angin sambil melihat langit malam. Di tengah gelapnya malam, Rakiel keluar seorang diri. Ia tidak menyangka para dokter militer itu jauh lebih buruk dari yang ia duga. Ia meyakinkan dirinya sendiri agar tidak usah memperdulikan para orang tidak berguna itu, ia akan menyelesaikan masa penugasan mereka seadanya lalu mengirim mereka kembali. Ia kembali teringat jika ini pertama kalinya angka harapan hidupnya lebih dari 200 hari. Kalau seperti ini terus, angka harapan hidupnya bisa lebih dari 1 tahun. Membayangkan itu membuat Rakiel tersenyum senang hingga melompat kegirangan. Saat sedang senang, tiba-tiba ia mendengar suara di salah satu tenda. Ia menoleh ke sumber suara dan langsung mengenali kalau itu adalah tenda dengan tempat tidur single. Di dalam tenda, Shangre terus berteriak dan meminta agar pasien itu membuka matanya. Rakiel membuka tirai tenda dan melihat pria yang ia tinju berada di sana sambil memegang pisau. Ia menebak kalau pria itu mencoba mengeluarkan darah kotor. Dia tolol sekali, teriak Rakiel dalam hati. Ia sangat marah melihat perbuatan pria itu. Ia menghampirinya lalu mendorong Shangre dengan kasar. Rakiel menatap pria itu dengan tajam. Terjadilah perdebatan di antara mereka yang membuat orang-orang di luar mendatangi tenda itu. Pria berbaju hijau datang dan menghampiri Shangre. Ia menanyakan kenapa dokter Rihan melakukan ini lagi pada Shangre. Rakiel tidak mempedulikan mereka dan fokus pada pasien. Ia menanyakan kondisi pasien yang pembuluh darahnya terpotong. Ia harus cepat menghentikan pendarahannya. Dengan suara gemetar, pasien itu memanggilnya. Tak lama ia melihat kain yang ada di meja, ia pun dengan cepat mengambilnya dan membalutnya di area yang terluka. Ia memaki dalam hati, ia tak menyangka akan melihat metode pengobatan gila yang percaya kalau mengeluarkan darah kotor dari tubuh secara paksa bisa menyembuhkan tubuh. Shangre berjalan mendekat dengan santai. Ia merasa kalau proses perawatannya sedang berjalan lancar, tapi dokter Rihan malah begini. Alih-alih menggunakan metode pengobatan yang bagus, Rihan malah menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan saingan. Diam, ini bukan menyembuhkan tapi malah membunuh, teriak Rakiel kesal dengan ocehan pria itu. Pria itu terdiam. Rakiel menunjuk orang yang ada di belakangnya dan meminta mereka untuk lihat kondisi pasien. Apa pasien terlihat seperti orang yang sudah sembuh? Baginya malah hampir mati karena kehabisan darah. Ia kembali berteriak, menanyakan apakah ini yang namanya perawatan. Meskipun mereka bilang ini perawatan, ia yakin mereka juga sadar ada yang salah. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Takut nanti reputasi bagusmu tercoreng? Tanya Rakiel dengan sangat emosi. Shangre merasa itu sudah cukup, tapi Rakiel kembali berteriak. Kalau pria itu tidak mau dipukuli sampai mati, lebih baik minggir sekarang juga. Mendengar itu membuat Shangre terkejut dan akhirnya diam. Rakiel menoleh saat pasien itu memanggil. Matanya tiba-tiba membelalak karena pasien itu kini tidak sadarkan diri. Ia berteriak memanggil Gardin dan Damian. Keduanya dengan cepat datang. Gardin tidak mengerti apa yang terjadi,
tapi Rakiel meminta mereka untuk cepat berdiri di sampingnya. Ia menyuruh Damian untuk mengangkat kaki pasien agar darah yang tersisa bisa mengalir sebanyak mungkin ke organ vital dan kepala. Damian pun mengangguk, mengerti dengan perintah yang diberikan. Setelah itu ia meminta Gardin untuk menjahit pembuluh darah yang terputus. Pria itu langsung menganggukkan kepala. Rakiel langsung menggunakan skillnya untuk memeriksa denyut nadi. Tak lama hasil pemeriksaan pun keluar. Jendela status memberitahukan kalau saat ini pasien mengalami pendarahan hebat. Sekitar 30% volume darah dalam tubuh telah hilang dan karena pasokan oksigen ke otak berkurang, pasien telah kehilangan kesadaran. Tekanan darah pun menurun hingga tingkat berbahaya. Anggota tubuh mulai menjadi dingin. Gejala shock juga terdeteksi. Membaca semua ini membuat Rakiel kesal karena ini sangat darurat. Ia harus segera melakukan transfusi darah. Tapi masalahnya adalah di sini tidak ada jarum suntik untuk transfusi dan tidak ada tabung untuk memindahkan darah. Pada akhirnya, tidak ada cara lain selain ini. Rakiel pun mengambil pisau dan melukai tangannya. Gardin yang melihat ini pun terkejut, tapi putra mahkota itu tetap fokus dan meminta pria di sampingnya itu agar mempercepat menjahitnya. Jendela status kembali muncul dan mengatakan kalau organ dalam sangat terkejut dengan situasi saat ini. Para organ dalam ada yang tertawa, bahkan ada yang berpikir Rakiel sudah gila. Pria itu memejamkan mata karena sekarang ia harus fokus. Organ dalam menampilkan jutaan tanda tanya terhadap tindakan Rakiel. Karena khawatir terhadap kesehatan mentalnya, organ dalam menyumbangkan 100 HP. Rakiel mengaktifkan mana circle slot. Lalu setelah itu, ia menaruh darahnya sendiri. Selesai menaruh darah di mana circle slot, ia meminta Damian untuk sedikit minggir. Kalau ia ingin melakukan transfusi dengan menggunakan mana, maka titik akupuntur Yongkuan yang dianggap sebagai jantung kedua tubuh manusia adalah tempat yang paling cocok. Sambil memegang telapak kaki pasien, Rakiel mulai mengeluarkan darah yang tadi ia simpan secara perlahan-lahan. Saat berhasil, ia terus melakukan transfusi sedikit demi sedikit. Pasien kini terlihat menggerakkan tangannya. Jendela status itu memberitahukan kalau pasien yang menerima transfusi darah darurat dari Rakiel telah melewati masa kritis akibat syok hemoragik. Rakiel telah melakukan tindakan altruisme yang ekstrim dengan menyumbangkan darahnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Selain itu, banyak orang telah menyaksikan secara langsung bagaimana Rakiel berhasil menyelamatkan nyawa pasien yang sudah hampir meninggal melalui perawatannya. Banyak orang yang tidak tahu tentang keberadaan teknik meditasi misterius dan mana circle slot akan menganggap tindakannya ini sebagai keajaiban suci. Mengetahui semua ini membuat Rakiel lega. Orang-orang yang melihat apa yang Rakiel lakukan mulai membicarakannya. Tak lama Rakiel pun sama seperti biasanya. Ia pingsan yang membuat Gardin panik. Menyadari ia akan pingsan lagi, Rakiel kesal karena tubuhnya payah sekali. Saat Rakiel pingsan, pria berbaju hijau keluar dari tenda. Ia tersenyum saat melihat hanya dengan sentuhan saja bisa menyelamatkan pasien. Ia merasa itu sungguh suatu keajaiban. Pria itu menatap langit dan tak lama burung gagak muncul. Lalu hinggap di tangannya. Di sisi lain seorang ksatria memberitahukan apa yang terjadi di kamp perawatan prajurit kerajaan. Berdasarkan pesan yang diterimanya, dikatakan bahwa seorang dokter militer berhasil menyelamatkan nyawa seorang prajurit yang sekarat hanya dengan sentuhan tangannya. Mendengar itu membuat seorang pria yang menerima laporan terkejut dan tidak percaya, hanya dengan sentuhan bisa selamat. Tanpa menggunakan alat apapun, ksatria itu kembali mengatakan kalau dokter itu menyelamatkan nyawa prajurit yang sekarat hanya dengan tangan kosong. Apa ini bukan sekedar rumor yang berlebihan? Tanya pria yang sedang melukis itu. Ksatria itu menjelaskan jika mata-mata yang mereka tempatkan di pasukan kerajaan mengatakan bahwa dia melihat kejadian itu langsung. Sambil terus melukis, ia merasa seseorang yang bisa menyelamatkan orang yang hampir mati hanya dengan sentuhan, pantas disebut sebagai orang suci yang bisa melakukan keajaiban. Menurutnya jika orang seperti itu berada di bawah kekuasaannya, itu akan sangat membantu pemberontakan. Mendengar ini membuat ksatria itu terkejut hingga berkeringat dingin. Orang suci itu, aku ingin memilikinya, ucap pria berambut hitam. Walau dengan harga berapapun, ia harus bisa memilikinya. Ksatria itu pun mematuhi perintah itu. Setelah ksatria pergi, pria berambut hitam itu masih sulit percaya kalau ada orang yang bisa menyembuhkan hanya dengan sentuhan. Memang sudah lumrah jika rumor itu dilebih-lebihkan. Tapi yang penting adalah orang-orang sangat menghormati dan mengagumi orang suci itu. Jika ia memiliki orang seperti itu di pihaknya, maka bisa mendapatkan dukungan rakyat. Dengan begitu, ia pasti bisa membalikan keadaan dalam perang ini dan akan meraih kemenangan. Ia merasa kesal karena berpikir bisa-bisanya hanya karena para berdeba itu ada sedikit masalah dengan Kekaisaran Magentano.
mereka langsung tunduk dan mengirim anggota keluarga kerajaan sebagai sandera. Baginya ini sungguh aib bagi kerajaan dan bangsa. Ia tidak bisa membiarkan Magentano dan keturunannya yang melemahkan Ambaise itu terus berkuasa. Ia pasti akan menggulingkannya. Saking kesalnya, ia merobek hasil lukisan yang baru saja ia buat. Cerita kembali ke kamp perawatan. Rakiel kini berada di dalam tenda dan ada orang yang menarinya berbagai keuntungan terbaik jika ia bergabung dengan pemberontak. Rakiel bertanya pada pria di depannya yang merupakan mata-mata ini, apakah dia masih waras atau tidak. Pria itu mengatakan kalau ini adalah tawaran resmi yang serius. Rakiel tidak menyangka ada kunjungan terang-terangan dari mata-mata pemberontak. Bahkan mata-matanya adalah seorang dokter militer yang dikirim ke kamp. Sambil tersenyum, pria itu memberitahukan jika Rakiel bersumpah setia kepada tuannya, dia akan diberikan kehormatan dan kemuliaan yang tertinggi. Tuanmu, Javilon, kalian ini terlalu terang-terangan. Bagaimana jika aku berteriak sekarang juga bahwa ada mata-mata pemberontak di sini? Ucap Rakiel. Pria itu menjawab dengan santai, ia merasa tidak masalah karena bukan hanya ia satu-satunya mata-mata. Meskipun ia dieksekusi, orang lain akan mengambil alih tugasnya dan menawarkan syarat yang sama. Rakiel memikirkan, kenapa Javelin tiba-tiba menginginkannya. Tak lama ia teringat rumor bahwa ia bisa menyembuhkan orang hanya dengan sentuhan. Kalau ia pikirkan lagi, ini bukan tawaran yang buruk. Di sini situasinya pun sudah aman. Jadi bonus perpanjangan hidupnya hanya sedikit. Rakiel meminta pria itu untuk menunggu dan mengeluarkan sempoa, lalu mulai menghitung. Walaupun bingung kenapa tiba-tiba ada sempoa, pria mata-mata itu hanya diam. Putra mahkota ini berpikir kalau ia sudah mendapatkan semua yang bisa didapatkan dari pasukan kerajaan. Tidak hanya itu, ia memperhitungkan hal lain juga. Mulai dari bonus perpanjangan hidup, HP, dan juga skill. Setelah beberapa lama menghitung semuanya, Rakiel tersenyum dan merasa kalau ia semakin pintar. Akan kulakukan, ucap Rakiel yang membuat pria itu terkejut. Ia berpikir pria di depannya ini tidak akan langsung bertindak. Rakiel berdiri lalu bertanya, kalau ia bergabung dengan para pemberontak, apa yang bisa mereka janjikan? Mendapatkan pertanyaan itu membuat pria mata-mata itu tidak bisa menjawabnya karena ia belum mempersiapkan sampai ke situ. Ia makin panik saat dokter itu terus memberikannya pertanyaan secara beruntun. Rakiel bertanya pada pria itu apa dia tidak tahu cara jadi sales yang baik dan benar. Bisa-bisanya pria ini tidak tahu dasar-dasar menjadi sales. Ia mengatakan kalau seharusnya pria itu jangan datang dengan tangan kosong. Minimal bawa buah tangan. Ia pun menyuruh mata-mata itu kembali ke tuannya dan bawa syarat yang jelas dan terperinci. Ia meminta jangan lama-lama karena situasi ini sangat membebaninya juga. Berkhianat itu bukan hal yang mudah, benar? Tanya Rakiel yang tidak dijawab oleh pria itu. Hal ini membuat Rakiel kesal dan kembali bertanya dengan nada mengerikan. Barulah setelah itu sang mata-mata menjawab dengan ketakutan. Rakiel melambaikan tangannya saat pria itu pergi. Mata-mata itu menghela nafasnya dan bertanya dalam hati. Dokter itu benar-benar orang suci atau hanya orang sinting? Setelah itu, Rakiel memanggil Damian dan Gardin. Ia mengatakan kalau ia berencana untuk bergabung dengan para pemberontak. Baik Gardin maupun Damian terdiam beberapa saat. Gardin memegang kening Rakiel, berpikir pria itu sedang sakit. Sementara Damian merasa kalau akhirnya putra mahkota benar-benar jadi gila. Sambil menyingkirkan tangan Gardin, ia mengatakan kalau ia serius. Ada mata-mata pemberontak yang datang menemuinya dan menawarinya rumah, tanah, dan uang yang banyak. Damian menasehati Rakiel untuk tidak melakukannya karena secara moral itu tidak benar. Rakiel datang ke sini dengan niat baik untuk membantu kerajaan Ambaise dan merawat para prajurit kerajaan yang terluka. Sekarang Anda ingin bergabung dengan pemberontak? Apa menurut Anda tindakan Anda itu masuk akal? Tanya Damian. Rakiel pun membenarkannya. Hal ini membuat pengawal itu kesal karena putra mahkota tiba-tiba jadi seperti ini. Rakiel merasa para prajurit pemberontak juga rakyat kerajaan Ambaise. Putra mahkota Magentano tidak memiliki kewajiban untuk setia pada pasukan kerajaan Ambaise. Baik pemberontak maupun pasukan kerajaan, baginya sama saja, mereka semua kekuatan asing. Mendengar semua ini membuat Damian terdiam, tapi ia tetap berpikir ini tidak masuk akal. Rakiel juga mengatakan kalau akhir-akhir ini kamp penyembuhan mereka sepi. Sudah jarang ada pasien baru yang datang. Mungkin karena belakangan ini di benteng Valua mereka hanya saling mengintai. Jadi tidak ada pertempuran besar. Kamp mereka sudah melewati masa-masa sulit dan sekarang sudah lebih tenang. Sepertinya tugas mereka untuk pasukan kerajaan sudah hampir selesai. Rakiel mengajak keduanya untuk mengobati pasien-pasien yang terlantar di pihak pemberontak, lalu kembali ke Magentano.
Ia terus mengoceh hingga membuat Damian akhirnya setuju. Mendengar ini membuat Rakiel senang, sementara Gardin merasa terharu karena pasien yang akan mereka obati bukanlah sekedar musuh atau kawan, melainkan hanyalah seorang pasien. Tak lama Rakiel meminta tolong pada Gardin untuk menyampaikan surat yang ada di tangannya ini pada sang putri. Melihat surat itu membuat Gardin berpikir kalau itu surat cinta. Rakiel yang kesal akhirnya memukul kepala pria itu dan menyuruhnya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Ia menjelaskan agar sang putri tidak curiga ia tiba-tiba pergi dari sini, ia harus bilang kalau ia akan kembali ke Magentano. Sekalian kirim surat, ia akan minta mereka mengirimkan madu ratu lebah ke istana menggunakan kereta kuda di pada dini hari. Mereka harus bergerak cepat agar para pasien tidak tahu. Rakiel pun meminta mereka untuk bersiap-siap. Keesokan harinya, mereka pergi dari kamp itu. Para prajurit yang masih ada di sana terlihat sangat sedih saat membaca surat perpisahan dari sang dokter militer. Sambil menatap keluar jendela, Rakiel berharap mereka bisa menjaga diri baik-baik. 3 hari kemudian, mereka sampai di tempat pemberontak berada. Rakiel disambut oleh mata-mata yang menawarinya waktu itu. Pria itu memberitahukan kalau Javilon sedang berada di dalam. Tuannya itu telah memerintahkan agar hanya dokter militer yang boleh masuk. Damian yang mendengar ini pun berbisik pada Rakiel, apakah pria itu tidak apa-apa masuk sendirian karena yang di dalam adalah pemimpin pasukan pemberontakan. Rakiel menenangkan pria itu, ia yakin akan baik-baik saja karena mereka yang menginginkannya. Jadi tidak mungkin mereka akan menyakitinya. Rakiel juga membawa pengawal yaitu Kosum. Rakiel masuk ke dalam tenda, dan langsung menghentikan langkahnya saat mendengar suara seseorang. Kini ia bisa melihat Javilon, seorang nasionalis yang gila untuk membangkitkan kembali Ambaise. Pria itu juga berterima kasih dan menyebutnya sebagai orang suci. Pemimpin pasukan pemberontakan yang bernama Javilon Flambert Ambaise itu menyambut Rakiel, lalu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Rakiel bisa merasakan kalau tekanannya sangat besar. Tak lama ia menyambut uluran tangan itu dan mengatakan kalau ia senang bertemu Javilon, jantung dari pasukan pemberontakan. Javilon mengatakan karena ia sangat menghargai sang dokter. Mulai sekarang, pria itu tidak perlu lagi melakukan pekerjaan kasar seperti merawat luka para prajurit biasa. Rakiel merasa tidak apa-apa, tapi saat ia akan lanjut berbicara. Pria di depannya ini memotong ucapannya dan memberitahu satu hal yang harus ia lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Rakiel bingung. Kini Rakiel sudah berada di luar tenda. Damian bertanya apa yang terjadi di dalam, tapi sang putra mahkota diam saja sambil melihat sekeliling. Karena penasaran Damian terus bertanya hingga Rakiel memintanya untuk diam, lalu dengan pelan mengatakan mungkin saja ada yang sedang menguping pembicaraan mereka. Jadi mereka akan berkomunikasi dengan isyarat. Setelah itu, Rakiel pun menjelaskan semua sambil menggerak-gerakkan tangannya. Gardin kembali memastikan dengan bertanya, dia tidak membiarkan putra mahkota merawat cara prajurit yang terluka. Mengetahui hal itu membuat Damian kesal, ia pun mengajak mereka langsung kembali ke istana sekarang juga. Rakiel ikut kesal karena tidak menyangka akan seperti ini. Siapa yang akan menyangka kalau Javelin akan memanfaatkannya sebagai alat propaganda politik? Para prajurit yang melihat tingkah mereka, hanya menatap dengan aneh. Cerita kembali ke beberapa saat yang lalu. Saat Rakiel bertanya apa yang harus ia lakukan, Javilon memberitahukan mulai sekarang, ia akan memberikan dokter itu tugas yang lebih penting dan mulia. Mengumumkan kepada seluruh dunia, kalau sang dokter mendukung semangat revolusi orang yang mulia seperti dirinya. Mendengar ini membuat Rakiel berkeringat dingin. Javilon kembali berbicara dan mengatakan kalau mereka akan bersama-sama membangun dunia baru. 10 hari lagi, Rakiel diminta untuk berdiri di dataran yang menghadap benteng Valua dan sampaikan pidato sesuai dengan arahan yang diberikan. Pria itu pun bertanya bukankah ini bagus? Bagus kepala bapakmu, ucap Rakiel dalam hati. Ia merasa semua akan sia-sia kalau begini jadinya. Ia tidak pernah menyangka akan dimanfaatkan dengan cara seperti ini, ia harus kabur sekarang juga. Rakiel mengatakan ada yang ingin ia sampaikan. Pacar yang sudah ia janjikan untuk menikah bilang kalau ia tidak menemuinya minggu ini, mereka akan putus. Rakiel pura-pura menangis agar bisa kabur. Tapi ini tidak berhasil, Javilon merasa sang dokter bukan orang yang tampak seperti punya pacar. Mendengar ini membuat Rakiel membatu. Jadi kau ingin pergi menemui pacarmu sebenar begitu? Tanya Javelin. Rakiel langsung mengangguk dan membenarkannya. Javilon merasa kalau sudah ada janji pernikahan, sang dokter sepertinya tidak akan kembali. Ia mengerti perasaan pria itu. Tentu saja, dia ingin menjalankan tugas dengan merawat para prajurit yang terluka. Tapi ia meminta dokter itu mengerti juga bahwa saat ini ia tidak bisa mempercayakan tugas itu padanya.
Ia tidak ingin kabar tentang keterlibatan sang dokter dalam pasukan pemberontak tersebar keluar sebelum mereka mengumumkan dukungan politik 10 hari lagi. Rakiel pun bertanya apa pria itu pikir jika keberadaannya terungkap sebelum itu, pengaruh dari pengumuman akan berkurang. Pria itu membenarkannya dan menjelaskan kalau pengumumannya harus cukup mengejutkan untuk membalikan keadaan bagi pasukan pemberontak. Rakiel tidak mengerti, kenapa pria itu tidak menyuruhnya mengumumkan dukungan sekarang juga. Javilon mengatakan kalau waktunya belum tepat. Rakiel kembali bertanya, kapan waktu yang tepat itu? Javilon kembali memberitahukan, saat sang dokter sudah benar-benar tulus mendukungnya. Ia ingin agar sedikit saja ketulusannya terpancar dalam pernyataan dukungannya. Menurutnya itu harus terjadi karena hanya dengan begitu mereka bisa menyentuh hati rakyat. Rakiel tidak mengerti bagaimana maksudnya. Pria itu kembali menjelaskan, selama 10 hari ini, ia ingin dokter merasakan langsung semangat perjuangan dari pasukan pemberontakan. Ia harap dokter bisa sedikit memahami cita-cita dan tujuannya, sehingga saat menyatakan dukungannya nanti, itu datang dari hati yang tulus. Javilon bertanya apakah sang dokter khawatir karena tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai dokter. Rakiel diam saja karena bukan itu yang ia harapkan. Ia membelalakan matanya saat mendengar Javilon mengatakan mulai sekarang ia akan menjadi dokter pribadi pria itu. Menurut Javilon, dengan begitu sang dokter bisa menjalankan tugasnya dan selalu berada di sisinya selama 24 jam. Kembali saat ini, Rakiel dan dua bawahannya kini berkomunikasi dengan menulis di kertas. Sambil menangis, Rakiel mengatakan kalau sekarang situasinya seperti ini dan mereka akan tidur bersama mulai sekarang. Gardin tidak percaya kalau mereka harus tinggal di kamar yang sama. Ia mengatakan, mereka harus kabur ke ibu kota sekarang juga. Damian memberitahukan satu masalah. Saat pertama kali datang, ia lihat penjagaan di tempat ini sangat ketat. Meskipun mereka mencoba kabur di malam hari yang paling gelap, sepertinya itu tidak mungkin. Terlebih lagi, dengan seorang Swordmaster yang mengawasi mereka 24 jam, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Rakiel sudah menduga hal itu. Penjagaan yang sangat ketat sampai mereka sesak nafas. Mustahil bagi mereka bisa kabur diam-diam kecuali Damian menjadi Swordmaster juga. Akhirnya Rakiel meminta agar keduanya mempercayakan hal ini padanya dulu. Ia akan mencari jalan keluarnya. Damian menunjukkan kertas yang bertuliskan, kalau ia percaya pada Rakiel dari awal, tapi inilah yang terjadi. Membaca ini membuat Rakiel kesal. Gardin bertanya bagaimana selanjutnya. Rakiel menunjukkan kertas yang membuat mereka terkejut, bahkan kuku juga. Putra mahkota mengatakan mungkin mereka hanya bisa terus mengeluh saja. Dengan wajah takut, Rakiel keluar karena harus pergi tidur. Ia merasa sudah tidak ada harapan. Di sisi lain, di istana kerajaan Magentano. Seseorang masuk dan menghampiri Kaisar. Pria itu meminta maaf karena datang terlambat. Ia beralasan ini karena ia sibuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi tambahan. Kaisar pun meminta pria itu untuk menyampaikan informasi tambahan tersebut. Ia pun mulai melaporkan laporan rutin ke 107. Yang pertama, 5 hari yang lalu, putra mahkota meninggalkan kamp perawatan tentara kerajaan Ambaise yang disebut Healing Camp. Kaisar terkejut kenapa anaknya itu meninggalkan Healing Camp. Pria itu mengatakan kalau mereka juga tidak bisa menebak tujuan putra mahkota saat pertama kali mendengar laporan ini. Jadi mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tambahan. Kaisar menanyakan kesimpulannya. Pria itu pun memberitahukan sepertinya putra mahkota akan segera kembali ke ibu kota Magentano. Menurut laporan dari mata-mata khusus yang mereka tempatkan di Healing Camp, putra mahkota telah mengirim surat perpisahan kepada Putri Ambaise. Putra mahkota meminta kepada putri untuk memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan semua tugasnya di sana dan sudah waktunya untuk kembali ke klinik tradisional miliknya. Selain itu, putra mahkota juga meminta agar anggur kerajaan Vesparos yang disimpan dalam tong kayu ek besar dikirim ke pavilionnya. Hanya itu, tanya Kaisar. Pria itu membenarkannya, laporan hari ini sampai di sini saja. Setelah itu, Kaisar meminta bawahannya untuk pergi. Hidung Kaisar terlihat bergerak beberapa kali. Tak lama ia berdiri dengan penuh semangat dan berteriak meminta putranya itu untuk cepat kembali. Ia ingin melihatnya kembali dalam keadaan sehat. Ia pun tertawa terbahak-bahak sampai orang yang di luar terkejut. Kembali ke Rakiel, wajahnya kini tampak pucat. Ia berpikir sepertinya tidak akan bisa kembali ke ibu kota seumur hidup. Ia menangisi nasibnya yang malang. Ia dibuat terkejut saat mendengar Javilon bertanya apakah ia sudah bangun. Pria itu benar-benar semalaman duduk di samping ranjang Rakiel. Putra mahkota itu tidak menyangka akan benar-benar dipantau 24 jam penuh.
Ia bangun dan mengatakan akan langsung mulai pemeriksaan pagi. Pria itu merasa tidak perlu karena ia adalah seorang swordmaster. Rakiel menggaruk kepalanya dengan canggung. Ia tidak mengerti kalau seperti ini kenapa mereka harus tidur di ruang yang sama. Ia jadi tidak bisa tidur nyenyak. Javilon merasa ia sendirilah yang lebih tahu tubuhnya dengan baik. Begitu ya, ucap Rakiel. Pria itu mengajaknya untuk makan terlebih dahulu. Kini di hadapan mereka berdua ada makanan lezat. Rakiel menatap Javilon yang kini sedang minum. Setelah itu, Javilon mengatakan kalau ia sudah selesai makan, jadi ia mempersilahkan Dr. Rihan untuk makan perlahan. Rakiel pun makan, tapi ia dibuat tidak nyaman karena pria itu terus menatapnya, membuatnya merasa risih. Karena hal itu, Rakiel pun menyudahi makannya. Karena ia sudah selesai makan, Javilon pun sang dokter menjawab pertanyaannya. Pertanyaan sederhana. Rakiel merasa ini seperti sebuah adegan yang pernah ia lihat, tapi ia tidak ingat di mana. Pria itu meminta sang dokter membayangkan jika harus memilih salah satu dari dua pilihan demi kebangkitan negara dan bangsa. Rakiel terkejut saat mengingatnya, ini pertanyaan yang sama seperti diajukan Javilon di dalam novel. Pria itu melanjutkan, pilihan pertama adalah dokter itu sendiri yang harus mengorbankan diri. Namun, keluarganya juga akan mengalami akhir yang paling memalukan dan hina, serta akan dicerca oleh generasi mendatang. Pilihan kedua adalah mengorbankan orang lain. Dokter tidak akan dituntut atau dihukum atas perbuatan itu, malah akan dianggap sebagai pahlawan yang berani dan dihormati oleh generasi mendatang. Manapun yang dipilih, negara dan bangsa akan menuju kemakmuran. Jalan mana yang akan kau pilih? Tanya Javilon sambil menatap pria di depannya dengan tajam.